Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah ventilasi tambang, yaitu review materi ventilasi tambang pertemuan 1 hingga 5. Adapun untuk anggotanya, yang pertama saya sendiri yaitu Tria Febrianti dengan NIM 03021182227075, dan rekan saya Ria Istafia Sabi dengan NIM 03021182227009. Kami dari kelas A Indralaya. Ventilasi tambang merupakan suatu usaha pengendalian terhadap pergerakan udara atau aliran udara tambang. Parameter yang harus dipenuhi diantaranya yaitu jumlah mutu dan arah alirannya. Tujuan utama dari ventilasi tambang ini yaitu menyediakan udara segar dengan kuantitas dan kualitas yang baik, kemudian mengalirkan serta membagi udara segar ke dalam tambang sehingga tercipta kondisi kerja aman yang nyaman bagi para pekerja tambang maupun proses penambangan. Keempat fungsi ventilasi tambang, yang mana yang pertama yaitu menyediakan dan mengalirkan udara segar ke dalam tambang untuk keperluan oksigen bagi para pekerja tambang ataupun segala proses dari aktivitas penambangan itu sendiri. Yang kedua yaitu melarutkan dan membawa keluar dari tambang segala pengotor atau gas-gas yang beracun yang ada di dalam tambang. Ketiga yaitu menyingkirkan debu yang berada dalam tambang. Yang keempat, mengatur panas dan kelembapan udara ventilasi tambang bawah tanah sehingga dapat diperoleh suasana atau lingkungan kerja yang nyaman. Prinsip ventilasi tambang yang pertama itu udara akan mengalir dari kondisi yang bertemperatur rendah ke temperatur tinggi. Lalu, udara akan lebih banyak mengalir melalui jalur-jalur ventilasi yang memberikan tahanan yang lebih kecil dibanding dengan jalur yang bertahanan yang lebih besar. Yang terakhir, hukum-hukum mekanika fluida akan selalu diikuti dalam perhitungan dalam ventilasi tambang. Di sini terbagi menjadi dua jenis ventilasi tambang, yaitu ventilasi alami dan ventilasi buatan. Ventilasi alami ini sistem kerjanya bersifat alami, yaitu menggunakan tenaga-tenaga alam seperti angin dan lain-lain. Sedangkan ventilasi buatan ini menggunakan alat-alat bantuan seperti alat mekanis. Peralatan ventilasi tambang di sini kami bagi dua, yaitu main fan dan ventilation tube. Main fan atau kipas tambang di sini bagi dua, yaitu ventilasi kipas angin hisap dan ventilasi kipas angin hembus. Selanjutnya itu ventilation tube. Di sini ada dua, yaitu wire fleksibel dan juga flat lay. Di mana wire fleksibel ini mempunyai hambatan dan kebocoran cukup besar. Fleksibel dapat digunakan untuk pipa hembus maupun pipa hisap. Sedangkan untuk flat lay ini mempunyai hambatan dan kebocoran yang kecil. Pemakaian fleksibel praktis dan mudah dalam hal transportasi dan pemasangan. Hanya dapat digunakan untuk pipa hembus serta pemakaian pada belokan sangat sulit. Nah, selain dua alat itu ada juga alat lain dalam ventilasi tambang seperti gas detektor, yang mana di sini untuk mendeteksi gas-gas dalam tambang bawah tanah, baik yang beracun maupun yang mudah terbakar yang berkaitan dengan keselamatan tambang. Selain itu ada juga alat yang bernama anemometer yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara, volume udara, dan suhu di dalam tambang. Serta yang terakhir yaitu sling psikometrik, merupakan temperatur udara di dalam tambang, dapat digunakan menggunakan alat ini, di mana terdapat dua termometer dalam skala derajat Celcius yang diletakkan berdampingan dengan bingkai kayu. Fungsinya untuk mengukur temperatur cembung kering yang menunjukkan panas sebenarnya dan temperatur cembung basah yang menunjukkan temperatur pada saat terjadi penguapan air. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ria Istafia Sabi. Baiklah, untuk paparan selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, Ria Istafia Sabi. Yang pertama mengenai unsur yang ada pada udara, ada nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon, dan lain-lainnya. Nah, dalam perhitungan ventilasi tambang itu selalu dianggap bahwa udara segar normal itu ada nitrogen sebanyak 79% dan oksigen 21%. Juga dianggap bahwa udara segar itu akan selalu mengandung karbon dioksida sebanyak 0,03%. Nah, selanjutnya mengenai pengendalian gas-gas di tambang itu ada beberapa macam yang kita lakukan, yaitu pencegahan seperti menerapkan prosedur peledakan benar, ada absorpsi, penggunaan reaksi kimia terhadap gas yang keluar dari mesin, ada pemindahan atau removal, yaitu penyaliran atau drainage gas sebelum penambangan, dan yang terakhir pelarutan, itu menggunakan pelarutan lokal dengan menggunakan ventilasi lokal. Nah, selanjutnya ada jenis debu dan gas beracun di tambang. Ada debu silika yang tentunya dihasilkan dari
batuan yang mengandung silika. Debu batu bara ini dari tambang batu bara yang dapat menyebabkan penyakit paru-paru jika terhirup. Selanjutnya debu logam berat, ini itu pada tambang yang mengatraksi logam seperti nikel, tembaga, dan emas. Selanjutnya ada jenis-jenis gas yang beracun di tambang. Ada gas metana, gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, gas nitrogen dioksida dan sulfur dioksida, juga gas asam H2S atau hidrogen sulfida. Gas-gas ini seperti gas metana itu dia mudah terbakar dan bisa berisiko menyebabkan ledakan jika tidak dikendalikan dengan baik. Gas karbon dioksida ini bisa menyebabkan keracunan jika terakumulasi dalam konsentrasi tinggi. Kalau karbon monoksida itu dia tidak berbau dan tidak berwarna, namun gas ini juga beracun. Kalau untuk gas nitrogen dioksida dan sulfur dioksida, gas ini berasal dari pembakaran bahan bakar dalam mesin yang digunakan. Dan yang terakhir itu gas asam H2S. Gas ini gas beracun yang memiliki bau seperti telur busuk. Baiklah, itu dia pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.